Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di Latsar agenda 3 ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bertatap muka walaupun melalui Zoom ini untuk melakukan pembelajaran asinkronus yaitu berdiskusi untuk mengerjakan tugas hari ke-9 yaitu tentang berdiskusi tentang isu aktual yang berkaitan dengan pemerintahan dalam mewujudkan smart governance. Mari sebelum kita memulai diskusi, kita awali dengan berdoa dengan membaca basmalah. Bismillah. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Saya Miftahul Najib dari UPTD Puskesmas Borobudur sebagai pengelola keuangan. Selanjutnya akan ada perkenalan dari teman-teman kelompok saya. Yang pertama oleh Mbak Nandra. Silakan Mbak Nandra. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nandra Saradevi Narulita. Saya dari UPT Puskesmas Ngabla sebagai bidan terampil. Terima kasih Mbak Nandra. Selanjutnya perkenalan dari Mbak Galuh. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Galuh Kusumawardani dari UPTD Puskesmas Salaman 1 sebagai pengelola sarana dan prasarana kantor. Terima kasih. Terima kasih Mbak Galuh. Selanjutnya kepada Mbak Inawati. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Inawati Arifatuzarna dari UPTD Puskesmas Mungkit sebagai terapis gigi dan mulut. Terima kasih Mbak Inawati. Selanjutnya yang terakhir ada Mbak Lutfi. Terima kasih Mas. Perkenalkan nama saya Lutfi Handayani dari Puskesmas Salaman 1 Formasi Pengelola Keuangan. Terima kasih Mbak Lutfi. Ya baik teman-teman, terima kasih untuk perkenalannya semua. Hari ini kita akan ngobrol santai pada kesempatan Zoom kali ini. Kita akan membahas terkait isu-isu yang lagi aktual banget yang berkaitan dengan smart governance. Kebetulan kita semua kan bekerjanya di UPT nih, tentunya di UPT Puskesmas. Bagaimana kalau kita bahas tentang sistem informasi manajemen puskesmas atau biasa yang orang Magelang bilang Simpus. Gimana? Boleh juga tuh Mas, menarik kayaknya. Nah, Simpus ini kan sebuah teknologi. Jadi menurut saya ini berkaitan nggak sih dengan smart governance? Ada yang tahu nggak ya Simpus itu apa? Ada yang tahu nggak nih? Mbak Ina tahu? Silahkan. Izin menjawab ya. Simpus itu kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dan merupakan program aplikasi yang didesain khusus untuk membantu memudahkan pencatatan data pasien, pengolahan, dan penyajian data menjadi informasi dalam waktu yang cepat dan tepat. Seperti itu, Mas. Jadi gitu ya Mbak ya. intinya di situ adalah Simpus adalah sistem informasi manajemen yang berguna untuk membantu memudahkan pencatatan data pasien gitu ya Mbak Ina ya. Ya. Dari teman-teman yang lain apa nih yang mau dicari gali lagi dari Simpus? Izin bertanya Mbak Ina ya. Dan teman-teman yang lain, kebetulan saya kan formasinya pengelola keuangan ya, tidak menggunakan buku. Boleh dijelaskan nggak sih penggunaannya itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, penggunaan Simpus sehari-hari. Ya, dijawab siapa ini Mbak Nandra ya? Boleh izin menjawab ya. Mungkin penjelasannya agak panjang ya, jadi mohon sabar mendengarkan. Boleh, boleh. Ya, Jadi
Jadi penggunaan Simbus itu kan diawali dari pasien datang ya. Pasien datang, kalau misalkan pasien itu belum pernah sama sekali periksa ke puskesmas, pasien harus menyerahkan kartu identitas seperti KTP atau kalau misalkan punya BPJS ya atau kartu KIS gitu, diserahkan ke petugas pendaftaran. Nah, setelah itu nanti petugas pendaftaran akan memasukkan data informasi terkait identitas pasien ke dalam Simbus itu tadi. Kalau misalkan pasien sudah pernah berobat ke puskesmas itu hanya dicari aja gitu. Jadi pasien pakai kartu berobat ya, biasanya kan dibawain kartu berobat dari puskesmas. Terus nanti diserahkan ke petugas pendaftaran, nanti petugas pendaftaran langsung cari nama, biasanya langsung muncul nama identitas pasien itu, terus langsung diklik aja. Nah, setelah itu nanti petugas pendaftaran kan langsung memilih, jadi pasien itu akan melakukan pemeriksaan di mana. Misalnya pasien itu ibu hamil, melakukan pemeriksaan di Poli KIA. Nah, nanti petugas pendaftaran akan eh, mengklik di Simbus itu bahwa pasien itu akan periksa ke Poli KIA. Kemudian pasien diminta menunggu di depan Poli KIA, menunggu dipanggil oleh petugas. Kemudian nanti petugas KIA di sistem komputernya di Poli KIA itu sudah langsung otomatis masuk gitu pasien yang akan periksa di situ. Langsung pasien itu dipanggil kan masuk ke dalam poli. Nah, setelah itu pasien kan dilakukan anamnesa dulu. Nanti terus petugas dari Poli KIA akan memasukkan anamnesa keluhan pasien, terus kemudian ada nggak riwayat penyakit-penyakit yang diderita pasien, lalu mungkin juga ada nggak alergi terhadap makanan atau mungkin obat-obatan, seperti itu. Nah, setelah itu kan petugas yang di KIA melakukan pemeriksaan fisik ya. Kalau misalkan itu ibu hamil ya dilakukan timbang, tensi, kemudian diperiksa palpasi abdomennya. Nah, setelah itu, setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya dimasukkan kembali ke dalam Simbus itu. Jadi ada menunya itu ada suhu, berat badan, tinggi badan, kemudian ada hasil pemeriksaannya sendiri, misal TFU-nya, DJJ-nya, seperti itu. Nah, setelah itu pasien ini dirasa perlu nggak ya untuk misalkan ke laboratorium. Misal untuk ANC terintegrasi ya, ibu hamil itu kan harus diperiksa ke laboratorium. Jadi nanti petugas KIA ini akan menuju menu, di situ ada menu ya untuk rujukan ke laboratorium. Nanti dipilih mau periksa apa aja. Misal mau periksa HB, terus ada golongan darah, misal belum tahu golongan darahnya. Terus protein urin, gula darah sewaktu. Biasanya kalau ibu hamil itu juga ada HIV, sifilis, sama hepatitis B. Nah, kalau misalkan sudah diklik, nanti di petugas laboratorium itu sudah muncul. Pasien diminta untuk langsung menuju ke laboratorium. Di laboratorium sudah muncul pasien ini perlu periksa apa aja. Gitu. Nah, nanti setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya sudah keluar, nanti pasien ini diminta kembali untuk ke KIA, kemudian petugas KIA melihat hasilnya dari dalam Simbus itu. Tapi biasanya pasien juga dibawakan kertas gitu ya, untuk jaga-jaga aja kalau misalkan pasiennya itu memang butuh salinannya. Nah, terus setelah itu nanti pasien akan diberitahu hasil labnya seperti apa. Kemudian setelah itu kan dimasukkan dulu diagnosanya. Misal ibu hamil ini ternyata hasil labnya kok normal semua. Berarti kita masukkan kode diagnosa di dalam kolom Simbus itu. Nah, kode diagnosanya ini berdasarkan dari ICD-10 ya. Jadi sama dengan pengkodean dari BPJS Kesehatan. Kita masukkan misal ibu hamil normal itu Z34.8. Nah, setelah itu lalu kita lihat lagi perlu nggak ya ibu ini mendapatkan obat. Semisal ibu ini hamilnya normal, HB-nya bagus, berarti kan nggak anemia ya. Berarti kita masukkan obatnya, tablet tambah darah. Nah, macam-macam obatnya itu sudah ada di sistem di Simpusnya itu. Nanti kita tinggal cari aja sesuai nama entrian obat yang ada di Simpus itu. Misal tambah darah, kita cari tablet tambah darah, terus dimasukkan mau dikasih berapa.
Misal kalau ibu hamil kan untuk 1 bulan ya, jadi dikasih 30, nanti langsung kita masukkan mau berapa kali. Misal 1 kali 1, lalu di bawahnya itu biasanya ada keterangan mau diminum pagi atau malam atau berapa kali gitu ya. Nanti kita masukkan ke keterangan malam gitu. Terus nanti ditambahkan lagi, misal oh ternyata ibu hamil ini butuh kalsium. Nanti kita tambahkan lagi kalsium, jumlahnya berapa gitu. Misal 10, kita masukkan 10, dosisnya berapa, 1 kali 1, diminumnya pagi gitu. Nah, kalau misalkan sudah selesai semua, di bawah obat itu ada daftar tindakan. Kalau ibu hamil itu kan biasanya nggak ada tindakan ya, jadi nggak dimasukkan ke situ. Kecuali kalau misalkan kayak caten itu kan ada tindakan kayak imunisasi TT atau kir dokter. Nah itu dimasukkan di daftar tindakannya itu nanti akan muncul biayanya berapa. Kalau misalkan pasien umum. Kalau misalkan pasien BPJS nggak perlu ya. Terus nanti tinggal disimpan aja. Sudah selesai proses di poli KIA, nanti langsung pasien itu menuju ke farmasi, ke obat. Nanti di obat juga langsung muncul pasien ini harus mendapatkan obat apa aja. Gitu. Setelah obat dipersiapkan, diberikan ke pasien. Kalau pasien ini pakai umum ya, nggak pakai BPJS, langsung bayar gitu, terus sudah pelayanannya sudah selesai. Jadi lebih simpel, lebih mudah. Mungkin segitu yang Terima bisa saya kasih Mbak sampaikan. Nandra atas penjelasannya. Luar biasa sekali loh. Panjang dari awal sampai akhir, dari pasien itu datang sampai selesai. Sangat jelas bagaimana Simpus itu benar-benar membantu ya Mbak Nandra untuk pekerjaannya sebagai tenaga medis saat ini ya. Betul. Jadi nggak perlu apa namanya, kita nggak perlu nulis di rekam medis juga kan, langsung di komputer. Iya, Terus nggak perlu nulis apa rujukan-rujukan internal untuk ke poli-poli lain. Jadi langsung klik di komputer, poli lain udah tahu gitu. betul sekali. Ada yang lain mungkin yang akan diingin diketahui oleh teman-teman, terutama dari Mbak Lutfi, saya sama Mbak Galuh nih, yang bukan orang yang megang Simpus kerjaannya tiap hari. Mbak Galuh mungkin. Ya, mohon izin saya ingin bertanya. Untuk kelebihan Simpus yang lain itu apa ya, Mbak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Izin menjawab ya, Mbak dan Mas. Seperti yang dijelaskan sama Mbak Nandra tadi, kelebihan Simpus itu mudah untuk mencari data ya. Jadi kayak dari pasien datang aja, kalau pasien sudah bawa kartu pasien, sudah tahu nomor rekam medisnya, pasti dicari di Simpusnya pasti udah ketemu. Itu kan memudahkan kita untuk mencari nomor rekam medis ya. Daripada yang dulu-dulu kan kita masih pakai logbook, pakai buku manual itu kan. Jadi harus cari satu-satu seperti itu kan susah. Jadi adanya Simpus ini termasuknya sudah membantu kita ya untuk mudah untuk cari data ya berkaitan dengan data pasien, terus laporan bulanan juga bisa. Jadi kalau untuk kita kan ada apa itu untuk penyerahan di profesi itu biasanya SKP ya. Ya, itu tuh kan kita harus ngelampirin data juga untuk laporan itu kan SKP itu. Jadi kita bisa ngelampirin itu jadi bahan penunjang juga untuk laporan kita. Terus untuk data-data penyakit di situ dari pasien awal sampai nanti ya, itu di situ ada gitu. Terus data-data yang ada di Simpus itu bisa di print out ya itu karena bisa jadi data penunjang juga kan untuk kita contoh itu tadi SKP atau akreditasi mungkin gitu. Terus sebenarnya Simpus itu mudah dipelajari ya, termasuknya kita aja baru aja masuk sebagai tenaga medis di instansi pemerintah kan termasuknya baru aja kan ini kan. Sebelumnya kita nggak pernah tahu Simpus itu gimana, tapi dengan data Simpus itu atau sistem Simpus itu dengan mudah dipahami, jadi kitanya juga gampang kan adaptasi seperti itu. Ternyata begitu ya. Jadi selain mudah dipelajari, jadi data-datanya juga mudah dicari, bisa di-print kapan saja yang kita mau.
dan intinya simple dan mudah dipelajari, mudah digunakan gitu. Apalagi nih yang harus diketahui dari Simpus ini? Izin bertanya, Mas dan Mbak semuanya. Jadi yang sudah dijelaskan kan banyak sekali ya kelebihan dari Simpos. Cuman seperti yang kita tahu kalau di dunia itu nggak ada yang sempurna. Pasti kan ada kekurangan-kekurangannya ya. Boleh tahu nggak sih kalau apa kekurangannya dari Simpos itu sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya Mbak Lutfi atas pertanyaannya terkait kekurangan dari sistem Simpus ini. Simpus ini kan sebuah sistem ya, jadi pasti berkaitan dengan apa ya, gadget atau perangkat. Biasanya kalau di poli itu kita kan pakainya komputer ya, jadi komputer yang digunakan itu memang harus beroperasi dengan baik. Kalau misalkan komputernya itu udah lemot gitu ya, nanti kita mengakses Simpusnya ini jadi lebih susah ya. Terus kemudian yang kedua juga harus ada listrik ya, misal mati listrik gitu, itu nanti jadi kacau karena kan komputernya mati, sistemnya jadi ikutan mati ya. Jadi kita dalam mencatat identitas, kemudian hasil pelayanan itu jadi nggak bisa gitu. Kemudian yang selanjutnya juga adanya sinyal WiFi ya. Sinyal WiFi itu juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran sistem Simpus ini. Kalau misalkan WiFi-nya lemot, otomatis juga kinerja Simpusnya jadi lama. Kita memberikan pelayanan pasien juga jadi lebih susah gitu. Mungkin itu sih, jadi kalau mau menggunakan situs ini harus diperhatikan komputernya, listriknya, kemudian sinyal wifi-nya juga gitu. Tapi di era seperti ini kayaknya gampang ya, kayaknya mati listrik juga ada genset gitu. Betul banget ya, dari semua apa, dari semua kekurangan yang disebutkan semuanya udah ada solusinya ya sekarang ya, udah bisa lah ya. Satu lagi nih pertanyaan menurut saya penting buat teman-teman tahu. Jadi eh, kalau saya datang ke puskesmas itu dulu sebelum saya bekerja sendiri di puskesmas itu tuh sering minta surat rujukan untuk orang tua saya yang sakit dan harus periksa ke rumah sakit, kan minta surat rujukan kan ke puskesmas ya. Eh, Betul. saya sering penasaran gimana sih cara membuat surat rujukan, kok bisa nomor itu langsung connect ke nomor rujukan itu bisa langsung connect ke rumah sakit yang akan dituju. Apakah bisa nomor rujukan itu dibuat lewat Simpus gitu? Nih Mbak-mbak pelayanan bisa tolong dijawab ya. Ya, izin menjawab lagi ya Mas Najib terkait sistem Baik. rujukan. Di Simpus itu ada menu untuk membuat surat rujukan. Jadi kita nggak perlu kerja dua kali, ngentri di Simpus, ngentri juga di aplikasi Piker punya BPJS ya. Jadi sudah istilahnya ke bridging gitu. Nah, di Simpus ini kan tadi setelah selesai memberikan pelayanan, itu ada dua pilihan di paling bawah kanan itu. Selesai dengan rujukan atau selesai tanpa rujukan. Kalau misalkan pasien ini memang membutuhkan rujukan, kita pilih menu yang selesai dengan rujukan. Kemudian setelah itu muncul menu, pilih dulu spesialisnya mau ke spesialis apa. Misal ibu hamil tadi ya mau ke spesialis obsgin gitu, kita pilih. Kemudian mau tanggal berapa nih rencananya pasien mau ke rumah sakit, misal hari ini, nanti sore gitu ya. Terus kita pilih lagi di bawahnya, nanti akan muncul pilihan rumah sakit yang menerima rujukan pada hari itu. Nanti juga akan muncul jadwalnya. Oh, ternyata yang ada poli sorenya ternyata di rumah sakit, misalnya kalau di Magelang tuh Subhano Waton gitu ya. Kita pilih rumah sakitnya Subhano Waton, udah langsung kesimpan ya, kesimpan. Lalu kita membukanya untuk di print itu di menu sistem rujukan. Jadi kita kembali lagi ke menu awal, terus nanti akan ada muncul surat rujukan. Nah, itu akan di situ ada rujukan-rujukan yang dibuat pada hari itu. Kemudian kita pilih pasiennya, misal ibu hamilnya itu langsung kita pilih. Terus nanti langsung muncul dalam bentuk PDF gitu surat rujukannya sesuai dengan format dari BPJS. Nah, langsung aja kita print. Dan udah selesai gitu.
Terima kasih Mbak Nandra. Jadi nggak penasaran lagi nih, gimana sih cara bikin surat rujukan zaman sekarang ya? Kalau dulu masih sering tulis tangan ya, kalau zaman dulu itu surat Ya, rujukan semua tulis tangan ya. Sekarang sudah masih melalui manual. sistem yang kita sebut sekarang jadi Simpus ini ya Mbak Nandra berarti ya. Betul. Betul sekali. Berarti dengan menerapkan Simpus itu kita sudah menerapkan bahwa apa ya aplikasinya itu menunjukkan Smart ASN ya, Mbak Mas? Betul sekali, Mbak, karena penggunaan situs ini sudah dapat menunjang pekerjaan sehari-hari ya, sehingga layanan menjadi lebih cepat dan mudah. Itu ya, Mbak dan Mas Muanggi. Jadi inti dari diskusi kali ini, kita itu sudah menerapkan smart governance dan smart ASN ya teman-teman. Ya, betul sekali. Jadi dengan adanya Simpus ini menjadikan suatu terobosan teknologi, suatu terobosan digital yang sudah digunakan di UPT kita masing-masing di tempat kerja kita guna menunjang pelayanan yang lebih baik dan menuju eh, smart governance dengan kita sebagai smart ASN-nya. Mungkin cukup sekian diskusi kali ini ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas ilmu-ilmu barunya. Kita yang bukan sebagai orang pelayanan jadi tahu nih gimana Simpus dan cara kerjanya dan ternyata merupakan sebuah terobosan teknologi yang bagus. Semoga diskusi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.